Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya TS Channel. Di sini saya akan membuat tentang bagaimana cara memberi tugas di Google Classroom ya. Yang pertama kita buka dulu ya. Ini Google ini ya, ke sini. Nah, ini Google Chrome. Pertama kita klik Google Chrome. Kemudian setelah itu di sini kita ketik Google Classroom. Nah, kebetulan ini udah ada ya, Google Classroom. Kemudian kita klik, kita tunggu ya. Nah, kemudian setelah itu kita cari di sini Google Classroom. Kebetulan di sini saya kalau misalkan ibu bapak belum sign dulu di sini. Kemudian ikutin prosedurnya. Misalkan kalau saya kan ini udah masuk saya ya, karena di sini tuh udah buat beberapa mata pelajaran yang saya buat. Jadi kalau yang udah punya sebagai udah pernah masuk ya, kita pas di klik sign-nya langsung ke sini masuknya gitu. Tapi kalau yang belum, seperti biasa ikutin prosedurnya, isi daftar, kemudian boleh pakai Google Mail gitu atau Gmail ya. Nah setelah itu kita misalkan udah seperti saya ini udah jadi anggota ya. Nah kemudian klik di sini ya. Nah di sini ada daftar tugas dan kebetulan saya udah ada. Kemudian kalau misalkan mau bikin yang baru ya, di sini ada plus, tambah, sama di HP juga bisa ya. Di HP juga ada tambah di situ, di atasnya Creative Class ya kalau di handphone. Kalau di sini nggak ada namanya Creative Class. Kita langsung aja bikin di sini buat kelas ya. Ini kalau gabung kelas ini untuk siswa yang mau gabung baru klik ini. Kalau di HP biasanya join kelas ya. Kalau di sini kebetulan pakai bahasa Indonesia ya. Jadi namanya gabung kelas. Nah, kemudian kita buat aja di sini seperti ini. Misalkan ini klik aja centang lanjutkan ya. Kalau di sana di HP asyhaid. Kemudian kita misalkan di sini mau bikin namanya misalkan mapel fikih lah atau matematika atau dan sebagainya. Kemudian di sini misalkan ada dua, tulis aja bagian ke-1, ke-2. Kemudian mata pelajaran misalkan apa gitu. Di sini ruang 6. Misalkan pelajaran fikih, misalkan ini nama kelas yang dibuat, contohnya bilangan pecahan kalau matematika, atau misalkan pokoknya bagian bab lah, itu bebas. Kalau saya diganti sama mapel saya mah, jadi biar bisa membedakan misalkan ini mapel fikih, kurdis, tematik dan sebagainya. Nah gitu. Nanti kalau udah, nanti langsung di sini kita buat. Nah gitu, buat ya, ketik, bukan batal tapi buat. Nah setelah itu ya, kita kalau misalkan ingin menambah tugas nih ke siswa, contoh saya buka di sini. Nah di sini buka tematik ya. Kemudian nanti di situ, di sini ada pilihan. Ada pilihan ya. Ada pilihan di sini forum yang ini. Nah, terus kalau tugas kita di sini. Nah, buat misalkan kebetulan di sini udah ada beberapa tugasnya. Kita buat, klik buat di sini. Nah, ini ada tugas. Kalau di HP itu assignment. Kemudian di sini tugas kuis, di HP kuis. Terus di sini pokoknya bahasa Inggris lah, tapi sama dalamnya seperti ini. Kalau misalkan pingin buat topik, kita langsung di sini, kita klik di sini. Misalkan kita ingin membuat topik
contohnya tugas-tugas kelas, atau di sini buku ajar, atau slide presentasi dan sebagainya. Udah gitu tambahkan ya. Nah itu karena saya udah jadi. Nah kemudian itu untuk seperti ini jadinya nanti. Nah ini seperti topik judul kayak gini ya. Nah kalau misalkan ingin tugas mah klik aja di sini, ini tugas ya. Di sini tulis misalkan tugas 1 atau matematika 1 atau IPA 1 boleh. Kemudian di sini misalkan operasionalnya diharapkan siswa mau literasi, misalkan di buku ajar tema sekian, misalkan halaman sekian. Nah itu kemudian lalu buat itu. Nah kalau misalkan tambahkan, kita cari file yang udah tersedia. Misalkan saya ingin ngambil di Google Drive ada, misalkan, terus file di HP atau di laptop ada, kemudian YouTube juga boleh gitu. Jadi kita bisa ngambil di sini. Nah setelah itu, nah bagaimana kalau misalkan untuk ke siswa ya? Kalau misalkan kita untuk mengasih ke siswa, di sini kita kirimkan atau share ke siswa ini ya. Ini kode kita, ini kode tematik saya contohnya. Karena di sini masing-masing pelajaran kodenya beda ya. Jadi kita kasih ke siswa itu hanya 1 kali. Nah, hanya 1 kali masukkan kode ini langsung mereka join atau gabung. Siswa sama seperti ini di sini ya. Kalau misalkan siswa itu nantinya akan kayak tadi ya. Di sini ada tambah misalkan. Nah, ini ada daftar tugas. Kemudian di sini ada detail, ada join ya. Nah, nanti pokoknya ada join untuk siswa ya. Join itu atau gabung dengan kelas. Nah, itu bagi siswa. Sama ya cara siswa untuk mengirim ke, nah ini nih di sini ada pilihan ya, ada pilihan. Saya dekatkan. Di sini ada pilihan, contohnya di sini ada gabung kelas ya. Gabung kelas, kemudian ada buat kelas. Kalau buat kelas untuk guru yang mau ngasih tugas. Kalau misalkan kalau gabung kelas untuk siswa. Kalau misalkan siswa ingin membalas atau mengasih tugas ke guru, ini masukkan kodenya ya, kodenya yang tadi. Nanti ikutin aja perintahnya di situ. Misalkan ada di kelas di sini nih, siswa tinggal buka aja ini, kemudian buka ini ya. Nanti setelah itu siswa bisa kirim, ada tanda plus kayak tadi, tambah, kemudian masukkan foto ya, foto yang dibikin oleh siswa tugasnya, langsung masukkan ke sini. Nanti akan ada pas guru melihat di sini itu akan ada namanya seperti ini nih. Saya yang udah buat itu tugas ini nih. Tugas ini misalkan udah ada nama siswa di sini. Bentar. Oh, di classroom ya. Oh iya, ini udah ada 5 yang dinilai oleh siswa. Kemudian kalau pengen lihat anggotanya di sini. Nah, ini udah ada anggotanya. Di sini yang masuk baru 6 orang. Kemudian di sini yang lihat nilainya di sini. Kita lihat. Nah, ini ada nilai-nilainya ya. Ini yang buat rata-ratanya 92. Kemudian ini hasil nilainya ya di sini tugasnya gitu. Ya gitu ya, gampang dan mudah sekali. Kalau misalkan kita di sini itu bisa kita masukkan beberapa tugas, kemudian buku ajar juga. Di sini saya buat buku ajarnya banyak banget karena sesuai dengan tematik itu semester 2 ya. Dari semester 2 itu
sampai dari tema 6 sampai tema 9. Jadi kita bisa masukkan buku di sini, jadi siswa bisa buka buku di sini, bisa baca buku di sini ya. Nah, seperti ini kita bisa buka ya. Kemudahannya itu ya, tuh langsung kita buka di HP juga sama, mereka bisa kebuka ya. Langsung siswa bisa baca buku di situ, dan kemudian setelah itu siswa bisa menjawab persoalan-persoalan sesuai yang diperintahkan oleh kita yang terdapat dalam buku-buku itu. Itu kelebihannya dari Google Classroom. Beda sama Google Drive atau Google Form, itu hanya untuk mengisi soal-soal aja ya. Nah, kalau misalkan di sini kita mau buat soal, misalkan soal soal ini ya, nggak bisa kembali ya. Di sini lagi buka aja. Nah, ini udah bisa kembali, ini klik aja. Ini nih. Nah, di sini ya, di sini kita bisa buat soal, misalkan ingin buat soal ya. Di sini kita buka aja, di sini tugas kelas, kemudian di sini ada peraturan. Bentar, ini misalkan ada tugas di sini. Nah, di sini ada buat ya. Di sini ada buat ya, untuk membuat soal, misalkan mau ulangan. Kita buat aja di sini. Nah, di sini ada, kalau tadi untuk ini materi untuk masukkan buku-buku, misalkan kita mau masukkan buku ke sini atau slide materi, atau misalkan YouTube, boleh di sini kita ketik misalkan materi, judul bukunya apa, buku bahasa Inggris atau tanapi, pikir dan sebagainya. Kemudian tulisan di sini, siswa dapat atau mampu membaca buku atau menggunakan buku dengan sebaik mungkin. Kita tambahin di sini, misalkan buku ambil dari Google Drive, kita ambil, atau dari misalkan file komputer bisa, atau dari file HP juga bisa ya, seperti itu. Kemudian kalau misalkan kita untuk membuat apa ya, soal misalkan mau ulangan, mau ujian, kita klik aja di sini. Kemudian di sini tambahan kuis ya. Kalau tadi tugas untuk siswa, tugas beda. Kalau ini tuh kuis itu untuk soal, misalkan ulangan atau ujian. Di sini kita misalkan tulis di sini ulangan atau ujian sekolah mata pelajaran PKN. Misalkan di sini kita apa ya, menu petunjuknya misalkan PG, pilihlah dengan jawaban yang benar, atau istilah jawaban atau pertanyaan yang di bawah. Langsung di sini klik blank quiz ya. Nanti klik di sini blank quiz, langsung masuk ke Google Form kayak gitu. Jadi antara Google Form sama Google Drive